Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa 11 IPS. Selamat datang kembali di kegiatan mata pelajaran geografi. Khususnya untuk siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 28. Kali ini kita masuk ke pertemuan 4, masih membahas mengenai bab biosfer, persebaran flora dan fauna. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Kemudian yang kedua adalah menguraikan konservasi flora dan fauna Indonesia dan dunia. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan menggunakan Discovery Learning. Baik, sebelum kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, terutama di Indonesia, kita simak dulu fakta apa sih yang berhubungan dengan materi kita kali ini. Nah, berbicara mengenai keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia, pada khususnya ini menjadikan sebuah khasanah yang sangat penting, terutama pada sektor keanekaragaman hayati. Istilah hayati ini artinya adalah makhluk hidup, ya, yang tersebar tidak merata dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia bagian barat, tengah, hingga ke timur. Seperti yang sudah dipelajari di pertemuan selanjutnya, bahwa Indonesia berdasarkan konsep Alfred Russel Wallace terbagi menjadi 3 kelompok bioma, dimulai dari hutan hujan tropis, kemudian hutan musim, kemudian Indonesia bagian timur, sabana, dan stepa. Hal ini berdampak terhadap keadaan tipe-tipe faunanya. Yuk kita ingat kembali, Indonesia bagian barat itu mirip dengan fauna oriental dan dikenal dengan tipe asiatis, kemudian masuk ke Indonesia bagian tengah, ini dikenal dengan tipe peralihan, kemudian timur ini mirip dengan fauna yang ada di benua Australia, maka tipe faunanya pun dinamakan tipe Australis. Dan sebagai pengetahuan bahwa begitu banyak keanekaragaman hayati, ternyata ketika dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia dapat berdampak baik, terutama untuk menopang perekonomian Indonesia. Dan ini penting sekali untuk kalian ketahui. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk kegiatan kali ini, sebelumnya Ibu sudah meminta Anda untuk mengerjakan LKS 2. Yuk kita simak baik-baik. Pada LKS 2 tersebut, bagian pertama pada materi menjelaskan faktor-faktor apa saja, Anda diminta untuk mengamati bagan. Yuk perhatikan baik-baik dan menuliskan informasi apa sih yang bisa Anda tuliskan dari bagan tersebut. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi ketika kalian memperhatikan tabel ini, informasi yang pertama adalah bahwa faktor persebaran flora dan fauna itu terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama itu dilihat berdasarkan jenisnya dan berdasarkan fungsinya. Kemudian berdasarkan jenisnya ini dibagi menjadi 2, yaitu faktor biotik yang terdiri dari flora, terdiri dari fauna dan manusia, sedangkan faktor abiotik ini lebih ke fisiknya, terdiri dari faktor klimatik atau udara, kemudian tanah, dikenal dengan edafik, fisiografi atau ketinggian tempat, dan faktor air. Selanjutnya, penjelasan pada bagian ini pun menyampaikan bahwa faktor persebaran juga dapat dilihat berdasarkan fungsinya. Dapat dikelompokkan menjadi fungsi pendorong. Ini dapat diamati dari adanya tekanan populasi, perubahan habitat, persaingan, sarana yang mendukung untuk persebaran. Ini bisa melalui air, angin, flora dan fauna, serta bantuan oleh manusia. Begitu juga penghambatnya sama, ya. Dan faktor pendukung atau kesesuaian. Nah, apabila kalian menuliskan seperti ini, maka ada skor-skornya seperti yang terlihat. Untuk skor maksimal, penjelasan dari tabel ini adalah nilai 10. Kita lanjutkan. Nah, lebih lanjut mengenai penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, kalian silakan simak pada tayangan video khususnya ya di YouTube Ibu. Kemudian kita lanjutkan. Nah,
Setelah Anda mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran fauna, maka kita masuk ke tahapan yang kedua untuk dapat menentukan tindakan konservasi yang dilakukan terutama di Indonesia. Faktanya, beberapa bagian ekosistem di Indonesia, lingkungan yang berada interaksi antara makhluk hidup di dalamnya itu terlihat adanya kerusakan. Nah, salah satu kerusakan ini bisa dilihat berikut ini, yaitu ekosistem perairan yang dipengaruhi faktor biotik dan abiotik. Penjelasan faktor biotik dan abiotik tadi sudah Ibu jelaskan pada penjelasan tabel yang pertama. Nah, kita lanjutkan. Hari ini akan membahas khususnya pada daerah kawasan nasional Wakatobi. Nah, berbicara mengenai kawasan nasional ini, apa saja sih yang akan kita bahas di tabel yang kedua ini? Yang pertama adalah masalah apa yang berhubungan dengan kawasan taman nasional. Kemudian pihak mana saja sih yang terlibat untuk mengelolanya dan untuk menanggulangi masalah yang terlihat terutama di Wakatobi. Kemudian bagaimana bentuk-bentuk penanggulangannya. Nah, anak-anak sekalian, untuk dapat memahami ini, Ibu akan melatih Anda untuk pengetahuan literasinya dari sebuah artikel yang terjadi di Indonesia. Nah, ini artikelnya. Silakan kalian lihat LKS kedua. Untuk literasi dan untuk menjawab soal ini dibutuhkan ketelitian, dibutuhkan komunikasi antar kelompok agar kegiatan aktivitas ini ringan, tidak menjadi sulit. Nah, yuk kita lanjutkan. Artikel ini berjudul Strategi Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Efektif dan Berkelanjutan di Taman Nasional Wakatobi. LKS lengkapnya ada di LKS 2. Kita masuk pada pertanyaan pertama di tabel kedua, jelaskan pengertian konservasi, skornya 4. Nah, kalau berbicara mengenai jawaban untuk yang pertama, kalian bisa dapatkan di penjelasan paragraf pertama, bahwa konservasi makna lainnya bisa dikatakan perlindungan. Merupakan langkah yang tepat dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat berkelanjutan. Oke, lebih jelasnya, pengertian konservasi ini menggunakan Undang-Undang Nomor 5. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijak untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Nah, untuk siswa yang sudah berhasil menjawab seperti yang diharapkan, tayangan ini, maka skornya 4. Oke, kemudian kita lanjutkan, konflik apa saja sih yang terlihat di artikel tersebut yang melibatkan pihak swasta dan masyarakat? Ini kategorinya sebutkan. Jadi kalau berbicara mengenai sebutkan, tetap harus ada penjelasannya ya nak ya, sedikit tidak sepanjang kategori pertanyaan jelaskan. Nah, apa saja konfliknya? Yang pertama adalah konflik kelompok masyarakat dan pihak swasta. Dalam hal ini adalah memanfaatkan lokasi diving atau menyelam, dan yang kedua terlihat adanya kerusakan terumbu karang karena penggunaan alat tangkap destruktif yang masih digunakan oleh nelayan. Di samping ini adalah aktivitas diving. Kemudian yang kedua ini adalah salah satu bentuk penggunaan racun untuk pengambilan ikan. Destruktif artinya adalah kegiatan yang sifatnya merusak. Yang kedua adalah konflik vertikal yang terjadi, yaitu peraturan yang masih tumpang tindih terkait dengan izin dan retribusi masuk. Jadi kalau berbicara istilah retribusi ini biasanya berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengunjung turis baik lokal ataupun internasional ke kawasan Wakatobi ini. Kemudian yang ketiga adalah konflik horizontal terkait dengan peruntukan kawasan yang akan dilakukan pembangunan bandara berada di kawasan hutan lindungnya di sekitar kawasan Wakatobi. Nah, untuk penilaiannya, ini apabila kalian menuliskan 3 secara lengkap, seperti ini skornya 7. Apabila masih 2 yang sesuai, ini skornya 5. Dan apabila baru menemukan 1,
salah satunya dari 1, 2, atau 3, maka skor Anda 2. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan 3 upaya dalam penanggulangan konflik tersebut yang tadi dibahas di nomor 2. Yang pertama adalah klasifikasi konservasi terumbu karang untuk mengefektifkan teknik penilaian terumbu karang. Nah, yang kedua adalah harmonisasi peraturan perundangan. Konflik peraturan di dalam kawasan konservasi ini melibatkan pemangku kebijakan yang menimbulkan pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dari segi penerapan aturan. Kemudian yang ketiga adalah menata dan mengelola kawasan konservasi, mengevaluasi fungsi kawasan konservasi Taman Nasional Wakatobi yang telah dilakukan oleh BTNW, Badan Nasional Wakatobi, menghasilkan beberapa rekomendasi pengelolaan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kawasan konservasi. Atau kalian juga bisa menemukan upaya yang keempat, rehabilitasi kawasan yang telah terdegradasi ini, habitatnya atau kawasannya dilakukan pemulihan dengan istilah rehabilitasi. Oke, pada gambar ini adalah salah satu lembaga di Indonesia yaitu LIPI yang sedang terlihat untuk penilaian terumbu karang. Dia bertugas mengelompokkan manakah terumbu karang yang masih layak, bisa direhabilitasi minimum, dan mana terumbu karang yang harus maksimum pemulihannya. Nah, untuk jurusan-jurusan yang menarik pada bidang ini yaitu jurusan oseanografi yang mengkhusus berkaitan dengan perairan laut. Dan untuk ahli-ahli oseanografi di Indonesia ini masih cukup sedikit, Nak. Ini bisa jadi masukan Anda apabila Anda berminat nanti melanjutkan ke jurusan ini, ya. Ini masih dicari, terutama di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Oke. Kemudian yang terakhir, sebutkan 3 pemangku kepentingan yang ikut dalam penanggulangan masalah di daerah konservasi Wakatobi. Yang pertama adalah key player. Apa sih key player? Key player adalah forum komunitas, masyarakat lokal, forum komunitas wisata, dan suku Bajau sebagai masyarakat asli daerah Wakatobi. Ini adalah key-nya, yaitu pemegang kuncinya. Kemudian yang kedua adalah peran pemangku kepentingan. BTNW, Badan Terpadu Nasional Wakatobi. Kemudian ada pemerintah daerah provinsi, Bapeda, kemudian yang terakhir adalah lembaga adat. Yang ketiga adalah konteks sitter, peran pemangku kepentingan dari pemerintah daerah yang diwakili oleh DKP, BLA, Badan Pemerhati Lingkungan, dan DPEK. Ya, ini masing-masing skornya 1. Nah, untuk pembahasan nomor 1 sama nomor 4, ini skornya beda-beda. Silahkan hasilnya nanti kalian lihat di GCR. Apabila penilaiannya ini belum maksimal, minimal adalah KKM, KKM-nya adalah 80, maka Ibu persilahkan Anda memperbaikinya. Ibu memberikan waktu hingga jam 5 sore. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, minggu depan, insya Allah akan dilakukan penilaian harian kedua dengan tema konservasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Demikian penjelasan untuk pembahasan lembar aktivitas kedua. Semoga bermanfaat dan tambahkan informasinya dari berbagai sumber. Ibu Fitri akan tetap mengirimkan pembahasan khusus mengenai konsep konservasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Tetap menyaksikan, jangan lupa subscribe untuk dapat terus informasi materi geografi bersama Bu Fitri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.